biasa pamit-pamit kepada teman tetangga. Ya memang situasi situasi kejiwaannya kayak begitu, biasa saja. Dan bagi mereka itu nggak masuk kategori safar pergi jauh. Sehingga kalau mereka nggak mengadakan pamitan dengan tetangga, ya memang nggak pergi jauh. Sementara wong Malang itu ke sana itu pergi sangat jauh. Nah, lalu ada sebagian beberapa teman yang lama ngaji mungkin di Arab, di sana nggak sering melihat adanya mau berangkat haji pamitan. Di sana nggak melihat masyarakat mau berangkat umroh pamitan. Lalu setelah teman-teman ini pulang ke Indonesia, ceramah, kadek ngono-ngono wis, neng kono gak usum. Situasi sana yang memang beda dengan sini. Lalu anjuran Rasulullah SAW tentang kalau mau pergi jauh supaya pamit dengan saudara-saudara. Itu juga berlaku di sini karena sini dengan Mekah sangat jauh. Nah mungkin nggak berlaku di Mekah karena sana dekat. Lalu sebagian nggak tahu situasi itu, nggak tahu kondisi itu, pulang di sini ceramah, terus bingung ke wong awam. Bid'ah itu, nggak usah pakai begitu. Itu nggak ada dalilnya, nggak ada tradisi begitu. Dah. Sebagian akhirnya juga begitu. Wis, budal haji, budal apa, nggak pamit tonggo, nggak apa, belunus budal ngono tok. Itu kadang tonggo kalau mangkel, boleh nggak dipamiti. Itu kadang ketika keluarganya orang yang pergi nggak pamit itu loro atau apa, tonggo yo gak gelem ngurus, jarnoi, wong ora pamit. Nah begitu. Ada peristiwa memilukan. Itu terjadi di Nganjuk, di kota dekat Bagor. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya rutinan di sana. Di perumahan, di masjid perumahan. Namanya juga orang perumahan nitrogen campur-campur. Terus secara umum masyarakat di situ mengerti dengan yang kita sampaikan. Bahwa Islam begini, ketika diterapkan di Indonesia dengan suasana kayak begini, terjadi tradisi seperti ini, orang pada paham. Tapi ada saja satu dua yang tetap gas, model Timur Tengahan. Nah, terjadilah pemberangkatan haji. Maunya masyarakat perumahan itu, ayolah bareng-bareng guyupi tonggo, diberangkatkan dari masjid. Ada sekian jamaah haji mau dikelola, dikoordinir oleh takmir, diberangkatkan rame-rame dari masjid ke alun-alun terus diangkut bis. Ada satu yang nggak mau, gak, kalau dalile bin melunus, budal dewe teko omah. Dilalah pas kepulangan itu, informasi tentang bis itu datang jam berapa, itu simpang siur. Wakila ba'da isya, kadung wong-wong teko ba'da isya ning alun-alun gak ono bis, ono maneh jereke jam 12 bengi macam-macam. Ditunggulah sampai kira-kira jam 10, enggak datang juga bis itu. Nah, sebagian pada pulang karena enggak ada kepastian. Termasuk keluarganya orang yang budal dewe itu juga ikut pulang. Nah, tapi yang dikoordinir masjid tadi, meskipun pulang, ada satu dua jamaah yang tetap di situ. Nunggu barangkali sewaktu-waktu bis datang. Nah, begitu ada berita bis mau datang, ini orang yang dikoordinir masjid ini, mek kurang ngandani bolo-bolo sing dulu diberangkatkan bareng-bareng. Lah yang berangkat dewe ora dikandani. Sehingga pas itu datang, orang yang dulu pemberangkatannya dikoordinir takmir masjid, ya dijemput keluarganya rame-rame karena keluarganya sudah ditelepon. Lah yang ini tadi keluarganya nggak tahu, terlanjur pulang. Nah pihak takmir nggak ngandani,
Gak usah kandani wong biyen yo gak gelem bareng-bareng. Walhasil katanya takmir itu saaken mulai kaji pulang yang karo mlaku nyeret koper lho Mas. Makanya ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Ini enggak nambahi manasik kok. Enggak nambahi sulbul haji. Enggak nambah-nambah nyun sewu rangkaian ibadah di dalam haji. Haji yang dimulai dari ikhram sampai tahallul awal, tahallul tsani. Lalu mau pulang kita tawaf wada. Sama sekali enggak ada yang kita tambahi, enggak ada yang kita rubah. Itu hanya karena konteks keindonesiaan plus kiai-kiai wali-wali juga kepingin syiar, kepingin pas pemberangkatan itu ingin memotivasi orang-orang juga supaya pengen dan punya niat mau berangkat haji, plus suasana batinnya seperti itu. Ada saudaranya mau berangkat sebegitu jauh, sampai pulang kira-kira 6 bulan, naik kapal yang tidak 100% aman. Butuh dukungan doa, muka-muka selamat. Nah ini Mas, ini salah satu contoh, ketika Islam di Indonesia, kadang sedikit performan atau wajahnya sedikit beda dengan Islam di bangsa-bangsa lain, bukan beda karena nambah syariat, bukan beda karena ngowang-ngowahi syariat, tapi karena menyangkut rasa, menyangkut tradisi, menyangkut situasi. Contoh lagi Mas, yang mungkin di daerah lain, di negara lain mungkin nggak ada, adanya di Indonesia itu. Ketika Indonesia sudah Islam kayak begini, ada TV, tapi tidak semua orang punya TV. Usum TV tahun berapa? 70, 80 ya, sekitar itu. Sebelum itu informasi pakai radio. Itu pun tidak semua orang punya radio. Pakai jam tentang waktu. Tidak semua masyarakat juga punya jam. Gitu loh. Nah, andai punya jam, karena awam banget orang 6 tahun 60-an, orang tahun 50-an, tahun 40-an, itu jamnya apa ya wis mesti bener, lek jam itu temenan ya. Kadang walau alam. Sementara Quran membuat batasan, lek wis metu fajar wis gak oleh mangan, wis gak oleh ngombe. Gitu loh. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Oleh mangan sampean nek Ramadan, oleh ngombe sampai metune fajar shadiq. Nah orang Indonesia yang awam ketika itu enggak semua punya radio, ketika itu tidak semuanya punya jam. Sementara kiai-kiai yang bimbing orang awam sekitarnya, kepingin masyarakat awam itu aman-aman, enggak keliru posone, tidak sampai wis subuh lek sik mangan. Maka untuk kehati-hatian itu, dari dulu di sini ada tradisi, halo wis ndang leren karek 10 menit. Ya kan? Orang sini menyebut imsak, bukan imsak syar'i. Itu gimana? Kontradiksi, puasa itu ya imsak itu ya imsak, yang imsak masih boleh makan, yang imsak asli puasa nggak boleh makan. Itu apa itu? Kontradiksi. Bukan masalah kontradiksi. Itu hanya imsak bimakna luwah ngono-tok, atau imsak bimakna adat, bimakna tradisi, bukan imsak asli bimakna syar'i. Hanya istilahnya orang imsak itu aja. Tapi maunya kiai itu memberitahu kepada masyarakat sekitarnya pakai halu-halu, pakai speaker towai lo Mas. Derek-derek atau satos niki kantun 10 menit ke ndang leren, monggo ndang kumu, ndang sikatan, kayak wudhu budal teng masjid. Itu aja masalah imsak itu sebetulnya. Bagaimana kita kiai-kiai bertanggung jawab di hadapan Allah, bimbing masyarakat lingkungannya,
sahur nggak sampai, nggak sampai bablas kesubuhan, maka terus kiai membuat waktu jeda itu untuk kehati-hatian, dan waktu jeda itu mungkin orang ya butuh sikatan, butuh kumur dan seterusnya. Itu aja sebetulnya, bukan nambahi syariat. Kalau syariatnya rukun poso niat diawali tulu'ul fajri sampai hurubus samsi dengan ketentuan ini sama, nggak ada yang dirubah-rubah, hanya karena situasi seperti itu. Dan itu berpuluh-puluh tahun lalu mentradisi sampai sekarang. Apa kira-kira Rasulullah SAW juga begitu? Iya sama. Di hadis Bukhari, Kanjeng Nabi itu dahar sahur. Lalu terus setelah itu berangkat sholat subuh. Sahabat nanya, kam kana bainas sahur wa sholatis subhi. Berapa jarak antara Kanjeng Nabi mengakhiri sahur dan sholat subuh? Katanya sahabat ini, qadra ma yaqra ahadukum khamsina ayat. Yo kira-kira suwene padha karo wong maca sekitar 50 ayat. Jadi Nabi Dewa ora langsung sahur subuh langsung ora. Nabi sendiri memberi jeda kok. Nah 50 ayat itu berapa menit Mas kira-kira Mas? Nah, yes itulah ya. Ya mirip-mirip ijtihadnya kiai Indonesia. Itu aja. Mohon yang sudah begini enak, nyaman, nah, masyarakat juga nyaman, nggak sampai keliru posone, nggak sampai sahur ketika waktunya sudah masuk subuh. Mohon yang begini-begini itu jangan diungkre-ungkre maneh lah. Wong nggak ada syarat yang dilanggar kok, nggak ada syarat yang dirubah kok. Dan itu ikhtiar kiai-kiai Indonesia berdasar situasi yang ada, ngadepi orang awam yang sangat heterogen, bagaimana heterogen kayak apapun, baik yang awam atau yang tidak awam, yang punya jam atau enggak punya jam, yang punya TV atau enggak punya TV, yang ngerti waktu atau enggak ngerti waktu, jamin semuanya enggak keliru posone. Itu aja sudah. Nah, sekali lagi kiai-kiai Indonesia, ulama-ulama Indonesia, habaib Indonesia itu berdakwah bimbing masyarakat, kadang caranya, mekanismenya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah begini Mas, sehingga nyuwun sewu masyarakat nggak keliru, nggak keberatan, syariatnya nggak ada yang dilanggar. Dan banyak hal juga seperti itu. Saya dulu mencontohkan begini, misalnya soal nikah, syariatnya sama. Mau nikah di sini, di Mesir, di Saudi, di Yaman, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, ada calon mempelai putra dan putri dilaksanakan, jadi nikah. Tapi pasca nikah itu beda tradisi sana dan tradisi sini, gitu loh. Di Arab, apalagi Arab Saudi, rata-rata mahar itu mahal banget. Masa oleh 1 juta kan mahar? Ya boleh. Di atas 100 namanya mahar. Dan yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, itu kepada perempuannya memberi mahar, kepada orang tuanya, walinya memberi apa lagi, begitu kami nggak tahu sana istilahnya. Jadi karena sana nikah itu mahal, maka dipastikan laki-laki yang berani nikah, itu mesti laki-laki yang sudah punya uang. Di sana banyak fenomena takhiru zawaj. Banyak fenomena laki-laki itu pada telat nikah. Karena memang yaitu nikah harus kaya raya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, karena sana rata-rata nikah itu sudah punya modal sekian banyak, kerja sampai umur 32, 35, kadang meh 40 baru nikah. Kami punya dosen namanya Ustaz Edan. Itu ketika itu pas kami kuliah di Libya Jakarta, bagi kami itu ketuaan. Tapi enggak nikah-nikah Ustaz Edan ini. Ustaz Edan. Kadang oleh kami digojlok. Miskin,
miskin. Sak norek kurung duwe bojo, tetap sambat, belum mampu kita mal. Hina nisa kasir di Indonesia. Akhirnya nikah dengan mahasiswa kami di UIN Malang sini, juga Arab tapi Arab embong Arab sini. Yang mungkin nggak terlalu ribet dapat dibanding Arab yang di sana. Nah, sekali lagi karena tradisi mereka seperti itu, nikah itu mesti sudah kaya. Setelah akad nikah, walimah sudah nggak usum kado-kado mungkin, nggak usum puwuh-puwuh, 50.000, 100.000, nggak usum. Mantennya nggak usum, nggak butuh puwuh mas wis sugih. Nah itu beda banget dengan kondisi Indonesia. Yang Indonesia itu nyun sewu, si melarat itu wani nekat gitu. Saya nggak yakin juga sama dulu nikah wis sugih. Hah? Oh. Ini. Nek tak ukur awak kula dhewe. Wong nikah itu bonek kok kami dulu. Mari kuliah, turung patek kerja, turung patek duwe hasil, iku lho wani nikah. Indonesia ngono kuwi. Lendi lalah calon mempelai putri itu saking solihatnya, atau mungkin saking bodohnya kami nggak ngerti. Udah tahu laki-lakinya durung kerja, liyo gelem ae. Nah, lihat situasi kayak begitu, saat Indonesia untuk mengkompen kekurangan itu, lalu diadakan tradisi saling membantu, diadakan tradisi saling ta'awun. Oke lah durung kerja gak apa-apa, rapi-rapi yo. Dulur-dulure nyengkuyung, bantu iki, koncone podo ngadu, tonggo sak kampung podo buwo. Jadi tradisi buwo di acara manten di Indonesia sangat-sangat sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau Indonesia misalnya disamakan dengan sana, wes gak ada buwo-buwo, saiki dadi manten meneh gigit jari man. Kate ngopi tolak. Itu beda tradisi. Sana mungkin nggak pakai usum buwo, di sini ada karena situasi. Bukan maunya orang-orang Indonesia bikin bid'ah, bikin apa-apa, nggak ada niat seperti itu. Dan yang lain-lain. Banyak lagi kaum muslimin rahimakumullah yang ketika Islam diterapkan di sini, khotibun nas ala qadri uqulihim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha qul kullu ya'malu ala syakilati dan yang lain-lain, sehingga berbagai pertimbangan itu semua membuat penampilan Islam Indonesia kayak begini ini. Satu lagi, terawih. Terawih itu kalau di Mekah tawowo, di Madinah dowo. Lah sampean neng Bantur, neng Gedangan, neng Blitar, neng Ludoyo, ngimami terawih 5 jam ya remek wong kampung. Dan memang tidak harus sama dengan sana. Kebiasaan Arab itu kalau Ramadan libur sudah, gitu loh. Pekerjaan libur, sekolah juga libur. Lalu yang terawih di Mekah itu juga banyak jamaah umroh yang memang tidak kerja, kesana nawaitu ibadah. Andai diimami terawih 3 jam, 4 jam, terus kesel, ba'da subuh tidur, bagi mereka nggak masalah. Nggak ada yang timpang, nggak ada yang dirugikan. Karena memang kerja juga libur, mereka jamaah umroh, niatnya ibadah. Beda di Indonesia. Kalau di sini sampean tarawih tak tiru podo Mekah, tak imami 3 jam, 5 jam. Lemene orang harus ke pasar, harus ngarit, harus ke sawah, harus ke sekolah, ngantor dan seterusnya. Pak polisi jam 09.00 kantor polsek sepi. Teng pundi niki tasik ngantuk wau dalu terawih. Jam 10 durung ngarit, sapine bengok keluwen. Nang ndi iki bapak iki tasik ngantuk mambengi terawih. Jadi kalau di sini kiai-kiai habaib ngomong masyarakat ngimami terawih sak madya 30 jam, 40 menit,
45 menit. Itu memang tahu situasi, biar masyarakat punya istirahat cukup, meneh ba'da subuh seiso kerja maneh. Lah itu ya itu dipadakne karo kono gak iso, Mas. Sekali lagi, qul kullu ya'malu ala syakilat. Pokoknya jangan ada syariat yang dirubah-rubah. Itu aja sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi telah disampaikan oleh Yai Marzuki. Ngapunten Yai, ada 2 pertanyaan dari pemirsa. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan bagaimana rumusnya budaya atau tradisi yang kemudian boleh kita lakukan dalam mengiringi suatu ibadah. Terima kasih. Kita orang awam nggak usah nggawe rumus dewe. Manut ulama sudah. Pokoknya yang itu menurut ulama, menurut para kiai, menurut para habaib yang memang sudah pengalaman familiar dengan tradisi budaya di Indonesia, yang meskipun mereka aslinya mungkin orang Arab, orang Yaman, tapi sudah di sini sejak mbah-mbahnya dulu. Jadi sudah familiar dengan budaya yang ada di Indonesia. Apa yang beliau-beliau membolehkan kita lakukan. Apa yang beliau-beliau melarang ya kita nggak usah melakukan, itu aja sudah. Jadi kalau orang awam, batas budaya yang mengiringi agama, yang boleh kayak apa, yang nggak boleh kayak apa, pokok ulama-ulama muktabar. Kalau di Malang dulu sekelas Kiai Said Ketapang, sekelas Kiai Dahlan Abai Gusuyuti Dahlan, sekelas Al Habib Abdul Qadir Bil Faqih, sekelas Mbah Yahya Gading, sekelas Mbah Nahrawi Singosari, Mbah Tohir Singosari Bungku. Nah pokok ulama-ulama kayak begitu is oke, nahnu oke gitu aja sudah. Sama ngelakoni ngene Mbah Yai yo ngene ngono ae. Sama nanti ngene-ngene barang pujian barang Said Alwi yo mbiyen yo ngene wis ngono ae. Dalile diraruh. Bagi orang awam itu aja sudah. Nah, rumus detailnya kayak apa? Enggak bisa disampaikan apa dalam waktu yang singkat kayak begini. Yang jelas secara umum itu tadi, Allah tidak memaksa orang atau umat manusia melakukan ibadah, melakukan syariat kecuali sebatas kemampuannya. Dan yang perlu diingat, agama itu membimbing masyarakat, membimbing umat manusia berbudaya, bukan menghabisi budaya. Bagaimana ketika Islam datang ke Jawa, Islam datang ke Madura, Islam datang ke Yaman, Islam datang ke Mesir, Islam datang ke Turki, Islam datang ke India. Tentu ketika awal Islam datang, umat manusia di berbagai belahan negara itu sudah punya tradisi dan budaya. Saat Islam datang, kiai-kiai ulama-ulama tidak berambisi menghapus budaya semua, enggak. Apa? Mungkin budaya itu tetap ada, mungkin tradisi tetap ada, tapi dibimbing, gitu loh. Iki enggak bener mas, iki berbau kemusyrikan, ilangi. Iki enggak bener mas, iki mungkar mas, ilangi. Sehingga suatu saat budaya itu tetap ada intinya, tapi sudah enggak nabrak syariat Islam. Lah ukurannya piye biar ulama saja. Dan ulama di masing-masing daerah juga beda cara ngomongnya itu. Mbah Dalhar yang ditumibake Allah ketika itu di Watu Congol, di Magelang, yang suasana sekitarnya enggak karu-karuan mas, si ono jaranan, si ono macem-macem, enggak jauh dari situ juga ada gereja. Mbah Dalhar ketika itu berijtihad, langsung nabrak mereka juga resikonya tinggi, sebab dimusuhi masyarakat, malah pondoknya dibongkar, dibubarno tambah enggak karu-karuan. Itu kalau imtihan akhir sana malah diundang mereka itu. Cuma
dibimbing. Jaranan diundang, diberi kesempatan tampil di pondok. Kin tampile pada duhur nggih jamaah rumiyin. Nggih Mbah Yai. Ya kuwelem dikongkon jamaah dhisik. Wong di perintah Mbah Yai kadek berkate yo gede-gede. Mungkin gawe ngono-ngono gak usah menyan. Lah ya napa Mbah Yai? Wis tak wacana hizib padha ae. Ini begitu. Dan karena sudah berkali-kali diundang di pondok, mereka sudah familiar dengan pondok, biasa ke pondok, tidak anti pondok, mereka sudah mulai mau sholat, anak-anaknya sudah mau ngaji di situ. Dan setelah anaknya podo ngaji, anak wis hatam Quran, iku maromor bapak isin-isin sakarepe dhewe kate jaranan. Anakku wis pinter ngaji, mosok aku sik jaranan. Ngono wis. Pelan-pelan. Ini sekali lagi kalau sama nanya batasnya kayak apa, wis itu urusannya kiai, biar mereka ijtihad sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Ya. Pertanyaan terakhir Yai dari pemirsa di YouTube. Kiai membahas tentang kenyataan ada ustadz-ustadz yang baru pulang, lebih-lebih yang dari luar negeri, terus belum sempat kumpul kerja bakti dengan masyarakat awam, sehingga seperti yang disampaikan oleh Yai tadi. Nah, bagaimana kami menyikapi beliau-beliau yang dari satu sisi beliau-beliau itu alim, tapi dari satu sisi beliau terlalu tekstual? Ada pelajaran sangat bijak dari Mbah Yai Fakih Langitan. Langitan itu sudah lama, dari dulu itu mengirimkan alumni yang tamat diniyah Langitan. Itu banyak yang dikirim ke Timur Tengah sana. Yaitu setelah tamat Timur Tengah harus kembali ke Langitan, nggak boleh langsung boyong terus pulang ke rumah masing-masing. Di Langitan bukan diangkat jadi ustadz oleh Mbah Yai Fakih, itu di Langitan dikongkon jadi khodam. Jadi mereka ilmunya sudah top mas. Di Langitan sudah tamat diniyah, alfiyah, juar maknun, segala macamnya. Lalu ke Timur Tengah entah berapa tahun, itu pulangnya malah kon dadi khodam, kon korah-korah satu ngalane diospek lah. Saya tahu karena garwa kula alumni mriku, jadi ngerti. Kangkang pondok tamat kono kon dadi khodam. Itu kon nyuci-nyuci piring, ngresiki got, nyapu-nyapu. Itu lama, sekitar setahun 2 tahun. Terus nanti untuk mereka ngaji khusus dengan Mbah Fakih, nggak ngaji di diniyah, karena mereka sudah tamat diniyah. Nah kalau dari mereka Mbah Yai Fakih sudah memandang, wo iki wis lemes maneh, wo iki wis lemes maneh, wis oleh boyong, wis le sakarep mulih. Ya begitu. Jadi diumbah dhisik mas. Ada beberapa yang sowan ke Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo, ada cerita begitu. Terus Mbah Yai ke dalam sampun rampung tamat keng mriko, terus pundi niki dawuh Mbah Yai Mansur ngene singkat, anu lho Kang, kene iki Jawa lho Kang, dudu Arab. Mbah Yai Mansur lek ngandani ngoten niku, kene Jawa lho Kang, dudu Arab. Artinya kalau sampean mau terjun dengan masyarakat, selami dulu masyarakat, berbaurlah dulu dengan masyarakat. Ketika sudah nyaman Anda diterima, monggo nanti pelan-pelan berdakwah. Gitu. Kulo kadang lek ngandani santri nikah terus boyong, terus dia manggen neng kampunge maratuane, Mas, ojo dupe sampean wis master melangsung nyekel tungkan ansitu wasmau ojo ngawur ae. Sampeyan ning kene manut wong kampung sik tahlil nderek. Awal-awal langsung kon ngimami kon ceramah ojo gelem. Sampeyan enggak tahu situasi, enggak tahu kapasitas itu cara obat, enggak tahu seberapa dosisnya. Sampeyan di situ dulu lah. Melok tahlilan, melok manakipan, melok tibaan, Jumatan ngrungokne. Nah sampeyan sambil menginventarisir permasalahan di situ. Oh ternyata kebiasaannya ngene. Tiba-tiba tarawih sing diwaca inak toina karo kulhu.
Niku cateten. Ternyata wong kene khutbah mek kur sekitar 6 menit 7 menit. Tahlile ternyata mek kur diwaca ping 5 ping 3 padahal umum diwaca ping 7. Nah, setahun 2 tahun orang ngerti kalau zaman itu Gus, zaman itu Ustad, ya kan? Nah, suatu saat mereka juga meminta sampean, Ustad, khotibe berhalangan monggo jenengan dados badal. Zaman khutbah di situ dan sudah mengerti situasi. Monggo diatur yang baik, enggak sampai nggak geger wong kampung, ojo nyoloweti, ojo kholif tu'rof. Tampil beda akhirnya geger ojo. Nah begitu Mas. Kalau bisa begitu insya Allah cara wong mancing lelene kenek banyune enggak sampai butek itu jos temenan. Itulah yang dimaksudkan Nabi dari dawuh khotibun nas ala qadri ukulihim itu seperti itu. Nah, ini ngoten Mas. Nggih. Terima kasih Yai atas jawaban yang telah disampaikan. Telah berakhir pula kuliah subuh pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Yai Marzuki bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup kuliah subuh hari ini dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Yai Marzuki. Moga Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا صيامنا وسحورنا ونيتنا وتعليمنا وتعلمنا وصدقاتنا وتدارسنا واعتكافنا وأوتارنا وتراويحنا وتمم تقصيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مترودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا. اللهم ارزقنا رزقا جديدا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين
نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظره تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك آملنا طويل
فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا جان الإصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين